Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama yaitu Bang Habib Asri sebagai anggota, yang kedua Tasya Mulia Fatimah sebagai anggota, Mutiara Adinda Utami sebagai anggota, Mesitaul Fahmi sebagai moderator, saya sendiri, Rahma Fajriwati sebagai anggota, dan Al-Azhar sebagai anggota. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang the money supply process. Baiklah, yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Tiara. Kepada Saudari Tiara dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi for player in the in-money process. Sentral Bank adalah badan pemerintah yang mengawasi sistem perbankan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan moneter di Amerika Serikat, yang disebut dengan sistem Federal Reserve. Bank atau lembaga penyimpanan adalah perantara keuangan yang menerima simpanan dari individu dan institusi memberikan pinjaman, yaitu bank komersial tabungan, asosiasi pinjaman, bank simpanan bersama, dan serikat kredit. Deposan adalah perorangan dan lembaga yang menyimpan simpanan di bank. Dan peminjam dari bank yaitu individu dan lembaga penyimpanan yang menerbitkan obligasi yang dibeli dan institusi deposit. Dari keempat pemain tersebut, Bank Sentral Sistem Federal Reserve ini adalah hal penting tindakan kebijakan moneter the Feds yang melibatkan tindakan yang mempengaruhi neracanya atau kepemilikan aset dari kewajiban. Selanjutnya. Selanjutnya adalah the Feds balance sheet. Operasi FIT kebijakan moneternya melibatkan tindakan yang mempengaruhi neraca kepemilikan aset dan kewajibannya. Kewajiban ini ada dua, kewajiban neraca yaitu mata uang yang beredar dan cadangan. Mata uang beredar ini tindakan FIT menerbitkan mata uang atau kertas berwarna hijau dan abu-abu yang dituliskan Federal Reserve Notes di bagian atas. Uang yang beredar adalah jumlah uang yang dipegang oleh masyarakat atau badan uang yang dipegang oleh lembaga penyimpanan, juga merupakan kewajiban dari the Feds, tetapi dihitung sebagai sebagian dari cadangan. Cadangan semua bank memiliki rekening di Feds tempat mereka menyimpan simpanan. Cadangan juga terdiri dari simpanan di Feds ditambah mata uang yang secara fisik dipegang oleh bank. Bank adalah aset untuk bank tetapi kewajiban untuk Fed, karena bank dapat meminta pembayaran kapan saja, dan Fed diharuskan untuk membayar catatan federal tersebut. Selanjutnya. Selanjutnya adalah aktiva. Kedua aset neraca Fed ini sangat penting karena ada dua alasan. Yang pertama itu adalah perubahan dalam item tempat aset, perubahan cadangan, dan akibatnya pada perubahan suplai uang. Yang kedua adalah karena aset ini atau sekuritas pemerintah dan diskonto pinjaman mendapatkan bunga, sementara kewajiban tidak. David menghasilkan miliaran dolar setiap tahunnya. Untuk asetnya menghasilkan pendapatan dan kewajiban tidak ada biaya. Meskipun ia besar pendapatannya ke pemerintah, Fit juga menghabiskan sebagian darinya untuk tujuan layak seperti mendukung penelitian ekonomi. Sekuritas pemerintah. Aset ini mencakup kepemilikan Fit atas sekuritas yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan AS. Fit menyediakan cadangan untuk sistem perbankan dengan membeli sekuritas sehingga meningkatkan kepemilikannya atas aktiva. Peningkatan sekuritas pemerintah yang dipegang oleh Fit menyebabkan peningkatan jumlah uang beredar. Selanjutnya itu adalah pinjaman diskon. The Fit dapat memberikan cadangan ke sistem perbankan dengan memberikan pinjaman diskon kepada bank. Peningkatan pinjaman diskon ini juga dapat menjadi sumber peningkatan jumlah uang beredar. Maka suku bunga yang dibebankan bank untuk pinjaman ini disebut dengan nilai diskon. Ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Mutiara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai kontrol basis moneter. Basis moneter disebut dengan uang bertenaga tinggi sama dengan mata uang yang beredar ditambah total cadangan dalam sistem perbankan. Federal Reserve menjalankan basis moneter melalui pembelian sekuritas pemerintah di pasar terbuka.
dan melalui pemberian pinjaman diskon kepada bank. Pembelian pasar terbuka dari bank. Melalui operasi pasar terbukanya, cara utama di mana Fed menyebabkan perubahan dalam basis moneter. Pembelian pasar terbuka dan pinjaman obligasi oleh Fed disebut dengan penjualan pasar terbuka. Selanjutnya, pengaruh pembelian pasar terbuka terhadap cadangan. Pengaruh pembelian pasar terbuka terhadap cadangan tergantung pada apakah obligasi menyimpan hasil penjualan dalam mata uang atau deposito. Jika hasil yang disimpan dalam mata uang, pembelian pasar terbuka tidak berpengaruh pada cadangan. Jika hasil disimpan sebagai simpanan, cadangan meningkat dengan jumlah pembelian pasar terbuka. Efek dari pembelian pasar terbuka pada basis moneter bagaimanapun selalu sama, atau basis moneter meningkat dengan jumlah pembelian. Apakah penjualan obligasi menyimpan hasil dalam bentuk deposito atau dalam bentuk mata uang? Dampak dari pembelian pasar terbuka terhadap cadangan jauh lebih tidak pasti daripada dampaknya terhadap basis moneter. Untuk slide selanjutnya akan disambung oleh Saudari Rahma, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Efek dari pembelian pasar terbuka pada basis moneter sama halnya basis moneter meningkat dengan jumlah pembelian. Apakah penjual obligasi menyimpan hasil dalam bentuk deposito atau dalam bentuk mata uang dari pembelian pasar terbuka terhadap cadangan jauh lebih tidak pasti daripada dampaknya terhadap basis moneter. Bergeser dari sektor mata ke mata uang, pengaruh operasi pasar terbuka dari basis moneter jauh lebih pasti daripada efek pada cadangan. Oleh karena itu, Fed dapat mengontrol basis moneter dengan operasi pasar terbuka lebih efektif daripada mengontrol cadangan. Operasi pasar terbuka juga dapat dilakukan pada aset lainnya selain obligasi pemerintah dan memiliki efek yang sama pada basis moneter. Jika tidak melakukan operasi pasar terbuka, pergeseran dari deposito dari mata uang akan mempengaruhi cadangan di sistem perbankan. Namun pergeseran seperti itu tidak akan berpengaruh pada basis moneter. Alasannya mengapa Fed lebih banyak kendali atas basis moneter daripada cadangan atas cadangan. Selanjutnya. Pinjaman diskon. Sejauh ini pengaruh basis moneter hanya sebagai akibat dari operasi pasar terbuka, namun basis moneter juga terpengaruh ketika memberikan pinjaman diskon ke bank. Ketika Fed memberikan pinjaman diskon $100 kepada First National Bank, bank tersebut dikreditkan dengan cadangan 100 dari hasil pinjaman. Kontrol, maksud saya faktor yang mempengaruhi basis moneter. Tampaknya Fed memiliki kendali penuh atas basis moneter melalui operasi pasar terbuka dan pinjaman diskon. Item yang dikendalikan oleh Fed tetapi mempengaruhi basis moneter adalah float dan deposito treasury of the Fed. Kontrol basis moneter. Faktor yang mempengaruhi basis moneter adalah kepemilikan sekuritas Fed yang sepenuhnya dikendalikan oleh Fed melalui operasi pasar terbukanya. Faktor-faktor yang tidak dikendalikan oleh Fed, misalnya float, simpanan treasury dengan Fed, mengalami variasi jangka pendek yang substansial dan dapat menjadi sumber fluktuasi penting dalam basis moneter selama periode waktu seminggu. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh Saudari Tasya, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Pembuatan banyak deposit atau model sederhana.
pembuatan deposit atau bank tunggal. Untuk menganalisis apa yang dilakukan bank dengan cadangan tambahan ini, asumsikan bank ingin memiliki cadangan berlebih karena bank tidak memperoleh bunga dari cadangan tersebut. Karena bank tidak memiliki peningkatan dalam simpanan yang dapat diperiksa, cadangan yang diperlukan tetap sama. Dan bank menemukan bahwa tambahan cadangan 100 US dollar berarti kelebihan cadangannya telah meningkat sebesar 100 US dollar. Selanjutnya, bank tidak dapat dengan aman memberikan pinjaman dengan jumlah yang lebih besar dari cadangan berlebih yang dimilikinya sebelum memberikan. Pembuatan deposit atau perbankan sistem. Untuk menyederhanakan analisis, mari kita asumsikan bahwa deposit 100 US dollar yang dibuat oleh pinjaman First National Bank disimpan di bank A, dan bahwa bank ini serta semua bank lain tidak memiliki cadangan berlebih. T-account bank A menjadi selanjutnya seperti gambar di bawah ini. Jika uang yang dibelanjakan oleh peminjam kepada siapa, bank A meminjam sebesar 90 US dollar disimpan di bank lain. Seperti bank B, the account untuk bank B adalah seperti gambar di bawah. Jika bank yang dibelanjakan oleh peminjam bank siapa, bank A meminjamkan 90 US dollar disimpan di bank lain, seperti bank the account bank B adalah apakah bank memiliki untuk menggunakan kelebihan cadangan untuk memberikan pinjaman atau membeli sekuritas. Efeknya pada ekspansi simpanan adalah sama. Selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Tasya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Al-Azhar. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Turunan formula untuk setoran ganda. Perumusan untuk beberapa pembentukan simpanan juga dapat diturunkan secara langsung menggunakan aljabar. Asumsi bahwa bank tidak memiliki cadangan berlebih berarti jumlah cadangan yang diperlukan dalam perbankan PR akan sama dengan total cadangan dalam perbankan R. Ini di sini adalah jabarannya. RR dikali R. Jumlah total cadangan yang dibutuhkan sama dengan rasio yang diisyaratkan R dikalikan jumlah total setoran yang dapat diperiksa. RR sama dengan R kecil dikali D. Mengganti R dikali D untuk PR pada persamaan pertama. D sama dengan 1 per R dikali R. Mengambil perubahan di kedua sisi persamaan ini dan menggunakan data untuk menunjukkan perubahan. D sama dengan 1 per R dikali R, yang merupakan rumus yang sama untuk persamaan setoran yang ditemukan dalam persamaan 1. Selanjutnya. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Slide selanjutnya, Saudara Habib Asri, dipersilakan. Baik, Syarbi. Ini kritik terhadap model sederhana. Dan kasus pertama itu jika hasil dari pinjaman bank A sebesar 90 US dollar tidak disimpan tetapi disimpan dalam bentuk tunai. Tidak ada yang disimpan di bank B dan proses pembuatan setoran berhenti mati di jalurnya. Peningkatan total dalam simpanan yang dapat diperiksa hanya 100 US dollar, jauh lebih kecil dari 1000 US dollar yang kami hitung. Jadi, jika beberapa hasil dari pinjaman digunakan untuk meningkatkan pemilikan uang, setoran yang dapat diperiksa tidak akan meningkat sebanyak yang ditunjukkan oleh model penyederhanaan dari pembuatan setoran berganda. Selanjutnya. Yang kedua, bank tidak memberikan pinjaman
dari kelebihan cadangan mereka. Penjelasannya itu begini, jika Bank A memutuskan untuk menahan semua sebesar 90 US dollar dari kelebihan cadangannya, tidak ada setoran yang akan dilakukan di Bank B, dan ini juga akan menghentikan proses pembuatan setoran. Kenaikan total dalam kenaikan total dalam simpanan sekali lagi hanya akan menjadi 100 US dollar dan bukan peningkatan dalam 1000 US dollar seperti contoh kita. Karena itu, jika bank memilih untuk menahan semua atau sebagian dari cadangan berlebihan mereka, ekspansi penuh dari bank tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, cukup sekian hasil dari presentasi kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah ya?